Shalom adik-adik. Minggu ini adik-adik berjumpa lagi dengan Kak Yuyun dalam Sekolah Minggu Online 23 Mei 2021. Minggu ini Kak Yuyun tidak sendiri. Kak Yuyun ditemani oleh teman-teman Kak Yuyun yang tentunya cantik dan imut. Ada Kak Tasya, ada Kakak Caroline. Oke, Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya bersuka cita untuk memuji Tuhan hari ini. Oke adik-adik, kakak jemput adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Happy Yaya. Sambung dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik masih semangat? Kakak harap semuanya masih semangat. Kalau masih semangat, tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar
panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan masuk dalam doa. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi lagu Tepuk Jari 1. Tepuk jari 1, tut, tepuk jari 2, tepuk jari 3, gagak, tepuk jari 4, tepuk jari 5, mama, tepuk semuanya. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Adik-adik, duduk yang rapi, mari kita menghadap Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Mari Tuhan tolong kami semua, memberkati kami semua, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini. Dan biarlah sekolah minggu online ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, amin. Adik-adik masih semangat? Kakak harap semuanya masih semangat, karena kakak punya satu lagu semangat. Yuk kita nyanyi, jangan lupa tepuk tangan ya. Kita nyanyi lagu Markas Iblis. Bikin kacau iblis.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi satu lagu lagi, judulnya Domba Hilang. Adik-adik yang manis, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Imelda. Duduk yang manis, siapkan hati, agar sebentar dalam pemberitaan firman Tuhan adik-adik dapat mengerti. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengar cerita firman. Sebelumnya, adik-adik siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu senantiasa memberkati kami, teristimewa anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar akan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, bukakan pintu hati kami Tuhan untuk siap mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Bapa di surga, inilah kami anak-anak Tuhan. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik, firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat ini dibawakan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Baik, kita baca bersama-sama adik-adik dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dengan judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik, demikian cerita firman. Saat ini kita akan mendengar sedikit cerita singkat dari firman tadi, di mana adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya dengan menggunakan perumpamaan orang yang sedang menanam anggur. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai tanaman utama dari tanaman anggur itu. Dan pengusaha atau pemilik kebun itu adalah Allah Bapa. Sedangkan ranting-rantingnya adalah kita semua yang percaya kepada Kristus. Nah adik-adik, ada macam-macam aneka keadaan ranting-ranting dari anggur itu. Ada ranting yang menghasilkan buah dan ada ranting yang tidak menghasilkan buah. Ada ranting yang menghasilkan buahnya sedikit dan ada juga ranting-ranting yang menghasilkan buah yang sangat banyak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita boleh memilih dari ranting-ranting itu, manakah ranting yang kita pilih? Yang pasti adik-adik memilih ranting-ranting yang menghasilkan buah yang banyak. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa menjadi murid-muridnya harus tinggal di dalam Kristus dan akan menghasilkan buah yang banyak. Nah adik-adik, sungguh disayangkan ada ranting-ranting yang tidak dapat menghasilkan buah. Jika adik-adik menjadi pemilik kebun anggur itu, apakah yang adik-adik lakukan ketika melihat ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah itu? Yang pasti adik-adik memotong ranting-ranting itu dan dicampakkan lalu dibakar dan tidak menghasilkan apa-apa lagi. Sedangkan ranting-ranting yang menghasilkan buah, adik-adik pasti merawatnya, membersihkannya dengan baik sehingga dapat merambat dan dapat bertumbuh dengan baik sehingga menghasilkan buah yang banyak. Adik-adik, ranting-ranting yang menghasilkan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Karena itu adik-adik, ada dua pertanyaan yang perlu kita lihat dari cerita ini, yaitu yang pertama, apakah adik-adik punya tanaman di rumah dan apakah kalian merawatnya? Yang pasti bahwa bila orang menanam tanaman di rumahnya pasti merawatnya
menjaganya dan membersihkannya dengan mengharapkan bahwa dia akan menghasilkan buah yang banyak. Pertanyaan yang kedua, adik-adik, jika adik-adik menjadi tanaman, apakah adik-adik mau menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang banyak? Nah, adik-adik, disinilah kita bersama-sama belajar seperti tanaman pohon anggur tadi yang menghasilkan, atau ranting-ranting pohon tadi yang menghasilkan hasil yang buahnya sangat lebat dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Demikian cerita firman saat ini. Salam. Baik adik-adik, ada tugas yang Ibu berikan, yaitu Yohanes 15 ayat 1 menjadi nats hafalan untuk adik-adik semua. Baik adik-adik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menuntun menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya cerita firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami mengakui bahwa banyak kelemahan yang kami alami saat ini Tuhan. Walaupun kami dilanda dengan COVID yang membuat kami jauh antara satu dengan yang lain, tetapi Tuhan menolong kami lewat media ini. Kami boleh bertemu, kami boleh bercerita lewat media ini Tuhan tentang firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami, menolong anak-anak kami Tuhan untuk terus tetap berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, bukakanlah pintu hati mereka, biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah kehidupan mereka, dan biarlah firman Tuhan yang baru diperdengarkan bagi mereka Tuhan, biarlah Engkau tumbuh kembangkan di dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka boleh dapat bertumbuh dan berkembang dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pun sebagai pengajar Tuhan, mari Tuhan sertai kami, mari Tuhan tuntun dan berkati kami di dalam setiap aktivitas kami. Bapa di dalam surga, berkati semua kegiatan yang kami lakukan hari ini demi kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, sehingga kami pun dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, inilah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Kakak punya satu lagu judulnya Yesus Pokok. Yuk kita nyanyikan. Tinggallah di dalamnya.
Adik-adik yang baik, kita telah tiba di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau telah menuntun ibadah sekolah minggu kami hari ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami dan biarlah Engkau tetap menjagai kami dalam keluar masuk kami hari setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1, 2, 3, Shalom. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online berikutnya.